2022 di LPTK IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada hari ini saya mengajar di kelas 4 dengan materi pokok Aku Cinta Nabi dan Rasulnya dengan submateri Kisah Teladan Nabi Musa alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku nih? Luar biasa. Siapa kita? Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu, dilanjutkan dengan membaca surat pendek, yaitu surat Al-Falaq pada awal semester. Doa dimulai.
yang menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam. Jadi, dengar Umi anak sayang ya. Umi yang membacakan, maka setelah Umi membaca kalian mengikuti. Kita baca bismillahnya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadithu Musa. Kemudian nanti setelah selesai proyeknya akan dipersentasekan per kelompok, perwakilan dari kelompoknya terlebih. Ya. Nah setelah itu ngapain? Mengerjakan tugas di lembar kerja peserta didik yaitu LKPD seperti biasa. Ya. Baik. Sekarang kita membaca terlebih dahulu kisah Nabi Musa alaihissalam di buku tema. Umi akan tunjuk per orang membaca bersambung. Oke, mulai dari Hanafi, silakan.
Kisah Nabi Musa alaihi salam, masa kelahiran sampai diasuh oleh Fir'aun. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 7. Hari, para peramal kepercayaan Fir'aun datang ke istana. Wahai Fir'aun, kami datang membawa kabar buruk untukmu. Cepat, katakan apa itu? Ramalan kami mengatakan bahwa tak lama lagi akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang kelak saat dewasa dia akan menjadikan kekuasaanmu. Apa maksud ucapan kalian? Kami melihat hal buruk menimpamu di masa akan datang. Sebaiknya kita bersiap-siap sebelum bayi laki-laki itu lahir. Bagaimana kisah teladan Nabi Ayub dalam video?
bayi yang dalam perut. Ya kan? Jadi Nabi yuk kabar ibu Nabi Musa khawatir bagaimana kalau bayi itu lahir laki-laki. Nah, ketika Nabi Musa alaihi salam lahir, ibu Nabi Musa mendapat ilham dari Allah untuk menghanyutkan bayi Musa ke sungai Nil. Nah, jadi salah satu sungai terpanjang di dunia itu sungai Nil. Jadi diletakkanlah oleh Yukaban bayinya ke dalam peti, lalu dialirkan ke sungai Nil. Dia bingung, dia nggak tahu bagaimana nasib bayinya. Hanya karena Allah sudah memberinya ilham, ya kak ya. Nah, karena sudah memberi ilham Allah kepada Yukaban untuk mengalirkan anaknya di sungai Nil, pasrah Yukaban. Atas pertolongan Allah, bayi Musa pun diselamatkan oleh istri Fir'aun yang bernama Asia. Nah, ketika itu Asia lagi mandi di sungai. Jadi peti bayi Nabi Musa mengalir ke arahnya, ditemukanlah oleh Asia. Dilihatnya seorang bayi, mukanya teduh, dibawanya lakukan ke kerajaan. Marah Fir'aun, diperintahkan untuk dibunuh. Itu seorang bayi laki-laki, bunuh. Tapi ditunjuk sama istrinya Asia, dibujuk rayu. Bahwasanya Asia dari pandangan pertama sudah menyayangi Nabi Musa, bayi Musa tidak disayangi. Bujuk rayu oleh Asia, akhirnya Fir'aun pun dulu hatinya menerima dan merawat Nabi Musa bayi dan tidak jadi membunuh. Jadi ada suatu kisah Nabi Musa ketika Musa bayi ketika digendong oleh Fir'aun. Raja Fir'aun kan punya jenggot kecil di sini, ditarik sama bayi ketika Musa. Ditarik oleh bayi Musa, ya kan? Marahlah Fir'aun. Nah, dalam kemarahannya Fir'aun bilang memerintahkannya bunuh bayi ini. Dia sudah berani menarik jenggotku. Nah, Asia merayunya lagi. Begini suamiku, Musa kan masih bayi. Tentu bayi itu tidak punya pikiran. Mungkin dikiranya jenggotmu itu sebuah mainan. Nah, kalau tidak percaya, kita coba tes mak bayi Musa untuk dua pilihan. Nah, beri dia sepiring bara api dan sepiring emas. Apabila dia memilih sepiring emas, maka dia betul-betul bisa menyakitimu. Sudah bisa berpikir, ya kan? Nah, kalau dia memilih bara api, berarti dia lebih menarik perhatiannya. Bara api yang menyala kemerah-merahan itu lebih menarik. Memang betul-betul pikirannya seorang bayi itu sebuah naik. Jadi dites, ditaruh sepiring emas dan ditaruh sepiring bara api. Ketika tangan Nabi Musa ingin mengambil emas dalam piringan, malaikat menangkap tangan Nabi Musa. Kan nggak nampak malaikat kan? Diperintahkan Allah pindahkan ke bara api. Diambilnya bara api, dimasukkannya ke mulutnya. Itulah jadinya Nabi Musa lidahnya terbakar sehingga dia ketika berbicara tidak terlalu jelas. Oke. Nabi Musa alaihi salam susah. Jadi Nabi Musa ketika berada di negeri Madian pernah menolong dua orang perempuan yang hendak memberi minum kepada binatang ternaknya. Nah, kedua perempuan tersebut tidak sanggup memberi minum
3. Kelompok 4. Oke. Posternya yaitu tentang pantun tadi. Ada yang mau bertanya? Aileen? Nah, buat pantun minimal atau paling sedikit 4 pantun per kelompok. Nah, paling banyak berapa Umi? Bebas. Semua kertas kartunnya. Nanti dibuat
dengan bukti menolong 2 orang perempuan mengambilkan air untuk binatang ternak.